Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 13. Setelah pertempuran nikmat 5 ronde di kantor, malamnya Mara meneliti satu persatu dress koleksi milik Zara, yang rencananya akan ia pinjam untuk menghadiri acara pernikahan Pamela lusa nanti. Ketika tahu, jika ia sedang kebingungan mencari apa yang akan dikenakannya untuk pernikahan Pamela nanti, Zara berbaik hati mengizinkannya memakai salah satu dress milik gadis itu. Tapi karena cukup banyak dan semuanya tampak sangat indah, kini Mara malah kebingungan ingin meminjam yang mana. Lagi pada ngapain? Tanya Vano berdiri di ambang pintu penghubung. Antara kamar juga walk-in closet mini milik Zara. Vano bersandar pada kusen sambil melipat tangannya di dada, dengan pandangan menatap Mara dan Zara yang sedang berdiri bersisian. Kak Ara lagi pilih baju buat datang ke nikahan Kak Mela. Pak, Zara yang menjelaskan. Kenapa nggak beli aja? Tanya Vano. Aku udah bilang tapi Kak Ara bilang sayang uangnya. Jelas Zara. Dengan tatapan mata tak lepas menatap wajah Mara, Vano berjalan mendekat sambil mengeluarkan dompet dari saku celananya. Vano meraih sebuah kartu yang langsung ia ulurkan ke arah Mara, tapi tak kunjung wanita itu terima. Beli aja sana, cari yang kamu mau, ucap Vano. Karena Mara hanya diam, Vano kini beralih kepada Zara, ia serahkan kartu tersebut kepada putrinya. Papa ada urusan sama Om Bian, kamu temenin ke arah cari bajunya. Ya, ucap Vano yang balas dengan anggukan penuh semangat. Siap. Balas Zara sambil tersenyum kegirangan. Zara meraih kartu dari tangan sang papa. Dan kini Vano sedang mengendarai mobilnya menuju mall, yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah. Karena kebetulan, ia juga sudah membuat janji bertemu dengan Bian, di salah satu cafe yang tak jauh dari mall tersebut. Jadi bisa sekalian mengantar Mara dan Zara pergi. Seperti biasa, sepanjang perjalanan keadaan tak pernah hening. Selalu diisi oleh obrolan antara Mara dan Zara yang tak ada habisnya. Vano tahu betul. Karena dirinya dulu cukup mengengkang pergaulan Zara, membuat putrinya itu tak memiliki banyak teman. Vano senang jika keduanya kini bisa sangat akrab. Nanti setelah tak bersamanya lagi, Vano pastikan pertemanan Mara dan Zara masih harus tetap berlanjut. Setelah sampai di tempat tujuan, Zara dan Mara langsung memasuki mall. Sedangkan Vano sendiri melipir pergi ke cafe, tempatnya membuat janji dengan Bian. Untuk membahas mengenai pesta kejutan anniversary pernikahan Bian dan Fanny besok. Sudah dari jauh-jauh hari Vano memang membantu Bian menyiapkan kejutan untuk Fanny. Perayaan hari jadi pernikahan mereka besok. Di dalam mall, Zara juga langsung membawa Mara pergi ke toko langganannya. Dibantu oleh Zara, kini Mara sedang memilih beberapa koleksi gaun berwarna nudies, sesuai dress kode pernikahan Pamela. Meski ada banyak sekali dress, tapi tatapan mata Mara langsung tertarik pada halter-neck dress berbahan satin, yang tampak sederhana namun Mara menyukainya. Ketika Mara coba, dress tersebut sangat pas sekali di tubuhnya. Jangan dikirim ke papa kamu, pesan Mara, saat Zara mengambil gambarnya dalam balutan dress yang ia pilih. Iya, balas Zara. Awalnya Zara tak setuju dengan dress yang kini Mara pilih, karena menurutnya terlalu sederhana. Tapi setelah dipakai, dress tersebut ternyata sangat cocok untuk Mara. Dari mulai potongan sampai warnanya yang terlihat menyatu dengan kulit Mara. Meski sudah mendapatkan yang dicari, Zara tetap mengajak Mara memasuki satu persatu toko pakaian langganannya. Zara memilihkan beberapa baju untuk Mara dan tak lupa untuk dirinya juga. Udah, Ra, ini udah banyak banget, ucap Mara. Kedua tangan mereka kini sudah penuh membawa beberapa kantung belanja. Tenang aja, Papa nggak akan marah, balas Zara. Papanya itu tak pernah pelit kepadanya apalagi kepada Mara. Selanjutnya Zara memilih mengajak Mara memasuki toko make-up. Zara merekomendasikan beberapa make-up dan skincare dari brand besar dan terkenal, yang tentunya langsung Mara tolak. Mara terbiasa memakai yang standar saja. Berbeda dengan Zara yang memang bisa Mara lihat sendiri di kamar gadis itu. Terdapat banyak sekali barang-barang dari brand terkenal. Gak apa-apa, Kak. Percaya sama aku. Papa malah seneng kalau duitnya kita abisin buat hal-hal kayak gini,
Ucap Zara memaksa agar Mara mencoba rekomendasi make up dan skincare darinya. Pada akhirnya Mara menurut saja. Setelah sejak tadi mencoba menahan diri, Mara ikut kalap juga membeli beberapa make up dan skincare yang memang sudah lama ia inginkan. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di store make up tersebut, barulah setelahnya Mara dan Zara pergi menyusul Vano ke cafe yang berada tepat di seberang mall. Bisa Mara dan Zara lihat, Vano duduk sendirian di pojok cafe sambil memainkan ponselnya. Ketika menyadari kehadiran Mara dan Zara, Vano segera menyimpan ponselnya kemudian menyambut keduanya dengan senyuman lebar. "Lapar, Pak?" ucap Zara menghempaskan tubuhnya di kursi yang ada, diikuti juga dengan Mara. "Kalian mau makan apa?" "Sushi," balas Zara dan Mara kompak. Mendengar itu Vano terkekeh pelan. Belum lama ini ia memang baru tahu juga jika Mara sama seperti putrinya, sangat menggilai makanan tersebut. "Ayo." Sebelum pergi ke restoran sushi yang ada di dalam mall, terlebih dahulu Vano menyimpan barang-barang belanjaan Mara dan Zara di dalam mobil. Barulah setelahnya Vano merangkul kedua perempuan itu masuk kembali ke dalam mall. "Aku balikin. Terima kasih." Sambil menunggu pesanan mereka siap, Zara menyerahkan kembali kartu yang tadi sang papa berikan kepadanya. Tak lupa juga dengan nota-nota pembelanjaannya dan Mara sore ini. "Duit papa habis banyak," ujar Zara diakhiri tawa puasnya. "Gak masalah, papa kerja untuk kalian," balas Vano kalem. "Cie, untuk anak dan calon istri ya, Pak," ujar Zara sembari menarik turunkan alisnya menggoda. Mendengar itu Vano hanya terkekeh pelan sambil menatap Mara, yang juga sedang menampilkan senyum tipisnya. "Udah deh Pak. Mending cepet nikahin Kak Ara. Papa mau cari yang kayak gimana lagi coba? Ingat papa udah tua. Nanti Kak Ara diambil laki-laki lain baru nyesel. Nanti mama kamu seumuran sama kamu dong," ujar Vano. "Enggak masalah," balas Zara. Vano hanya terkekeh pelan sambil mengusap puncak kepala putrinya. Vano sengaja tak lagi membalas, agar obrolan mengenai pernikahan itu berhenti di sana. Karena sampai sejauh ini prinsip Vano masih belum berubah. Ia tak menginginkan adanya pernikahan dalam hidupnya. Tak lama pesanan tiba dan langsung saja ketiganya santap. "Aku sama Kak Ara mau nonton dulu. Kalau papa mau pulang duluan aja," ucap Zara setelah berhasil menelan makannya. "Papa ikut." "Aku sama Kak Ara nonton film horor. Papa kan takut hantu," ucap Zara yang kini sedang tertawa pelan bersama Mara, tepatnya tawa mengejek. Tadi saat sedang memilih make up, Mara diceritakan oleh Zara jika Vano tak berani menonton film horor. "Siapa bilang papa takut?" "Halah, papa lupa dulu." "Rah." Vano langsung memotong ucapan Zara, sambil memberikan tatapan penuh peringatan pada putrinya itu. Jangan sampai Zara mengatakan sesuatu yang akan membuatnya merasa malu di depan Mara. "Ayo, papa ikut. Ngapain juga takut sama setan?" ucap Vano yang malah mendapat tatapan mengejek dari Zara. "Lihat saja nanti." Setelah makanan habis ketiganya melipir pergi ke bioskop. Karena rencana awal hanya ingin nonton berdua, Zara sengaja memesankan satu tiket lagi untuk sang papa. Untungnya di sebelah kursi yang sebelumnya Zara pesan masih kosong. Jadi papanya itu masih bisa duduk dekat dengannya dan juga Mara. Di dalam bioskop, daripada melihat layar Mara dan Zara malah saling melempar pandangan, sembari menahan tawa. Saat melihat tubuh dan wajah Vano tampak menegang. Apalagi setelah film diputar dan hantu-hantu di film tersebut bermunculan. Meski keadaan cukup gelap, tapi keduanya bisa melihat wajah ketakutan yang Vano tunjukkan. Setelah hampir 2 jam, akhirnya film tersebut selesai juga. Vano berjalan keluar dari studio dengan wajah memucat. Berbeda dengan Mara dan Zara yang kini sedang sama-sama menahan tawa mereka. "Ketawa aja, enggak usah ditahan-tahan," ucap Vano sesaat mereka sudah masuk ke dalam mobil. Kekesalan terdengar jelas dari suara Vano. Karena tentu saja ia menyadari, jika kedua perempuan yang kini pergi bersamanya saling berbisik satu sama lain. Mendengar itu Mara dan Zara yang sudah sejak tadi menahan diri, akhirnya tawa keduanya pecah juga. Keduanya tertawa puas, karena mengingat kembali wajah tegang Vano selama film diputar. "Hantunya juga nggak akan keluar dari layar," ucap Mara di sela tawanya.
Badan aja gede. Sama hantu takut, tambah Zara dengan nada mengejek. Vano hanya bisa menghembuskan nafasnya. Pasrah saja menjadi bahan tertawaan kedua perempuan itu. Tapi, diam-diam Vano melirik arah Mara yang duduk di sampingnya. Lihat saja nanti, apa yang ia lakukan pada wanita itu ketika mereka sampai di rumah. Hari ini Vano berangkat ke kantor hanya untuk menghadiri satu meeting. Sebelum jam makan siang pria itu sudah bersiap pulang. Vano harus segera terbang ke Bali untuk memastikan jika acara kejutan anniversary pernikahan kembarannya berjalan lancar. Vano ingin memastikan langsung jika semuanya sudah siap, sesuai yang dirinya dan juga Bian rencanakan. Nanti sore kamu nyusul sama Zara. Ya, ucap Vano. Setelah melepaskan lumatan bibirnya pada bibir Mara, sedangkan tangan kirinya masih membelit mesra pinggang wanita itu. Aku nggak usah ikut, deh, tolak Mara. Sudah pasti di sana akan ada banyak keluarga Vano. Cukup Zara saja yang mengira dirinya adalah kekasih Vano. Mara tak ingin membohongi yang lainnya juga. Pokoknya harus ikut. Semuanya udah Zara siapin jadi kamu tinggal berangkat. Putus Vano tak ingin bantahan. Mara yang tak memiliki kuasa, akhirnya hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Sebelum pergi, sekali lagi Vano memberikan pagutan pada bibir Mara dengan tangan yang juga bergerak nakal. Om pulang. Ya, pamit Vano, yang hanya Mara balas dengan anggukan pelan. Sesaat setelah Vano pergi, Mara kembali melanjutkan sisa pekerjaannya. Karena ini hari Jumat, jam pulang kantornya lebih cepat dari hari-hari biasanya. Tapi atas perintah Vano juga, Mara pulang 1 jam lebih cepat dari biasanya. Setelah akhirnya bisa pulang, Mara membereskan barang-barangnya kemudian bergegas pulang, karena di rumah Zara sudah menunggunya. Agar cepat sampai rumah, Mara memilih pulang dengan memesan ojek online. Benar saja di rumah Zara sudah menunggu. Bahkan mobil yang akan membawa mereka ke bandara juga sudah siap. Karena waktu keberangkatan sudah sangat mepet, Mara hanya menyempatkan mengganti pakaian juga membasuh wajahnya. Baju dan lainnya sudah Zara siapkan, jadi Mara hanya tinggal membawa tubuhnya. Aku bawa bikini buat kita pakai di sana, jelas Zara. Keduanya kini sudah duduk bersisian di dalam pesawat. Vano selalu melarang setiap Zara memakai bikini, tapi kali ini Zara tidak peduli. Apalagi kini ada Mara, akan Zara ajak Mara untuk ikut memakai koleksi bikini miliknya. Aku belum pernah pakai bikini, ujar Mara. Nanti di sana kakak harus coba. Ucap Zara yang Mara balas dengan anggukan kepala. Sampai di bandara kota tujuan, sudah ada mobil jemputan yang akan membawa Mara dan Zara ke villa, yang akan mereka tempati untuk malam ini. Villa milik keluarga, yang setiap tahunnya sering diadakan acara kumpul keluarga di tempat tersebut. Bagus banget, Rah, gumam Mara, ketika mobil jemputan mereka tiba di tempat yang dituju. Mara tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Lagi-lagi Mara hanya bisa berdecak kagum, melihat mewahnya properti milik keluarga Zara. Papa bilang villa ini dulunya Oma yang bangun. Jelas Zara yang Mara balas dengan anggukan mengerti. Zara langsung mengajak Mara untuk masuk. Dan seperti biasa Zara menempati kamarnya di villa tersebut yang kali ini berdua bersama Mara. Sesaat setelah masuk ke dalam kamar, Zara memilih merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sedangkan Mara sendiri berjalan menuju balkon kamar, dan dari tempatnya kini berdiri Mara bisa melihat bagian belakang villa ini yang menghadap langsung ke pantai. Ketika menengok ke bawah, sudah terlihat ramai dengan orang-orang yang Mara tebak. Pasti merekalah keluarga Vano. Karena Mara juga berhasil menemukan pria itu di antara kerumunan orang-orang tersebut. Ketika beberapa orang mulai menyadari kehadirannya, Mara mencoba menampilkan senyumnya. Dan ketika tatapan matanya akhirnya bertemu dengan mata Vano, Mara memilih bergegas masuk kembali ke dalam kamar. Ia menghampiri Zara, yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang sambil memainkan ponselnya. Saat baru saja akan bergabung bersama Zara di atas kasur, terdengar pintu kamar diketuk dari luar. Mara yang baru duduk langsung kembali bangkit berdiri, kemudian berjalan menuju pintu. Sesaat setelah pintu terbuka,
Mara hanya bisa tersenyum kikuk melihat seorang wanita kini berdiri di hadapannya. Tante Fanny. Bersambung.